Format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024 berubah. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja seperti pada Pilpres 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah format debat Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Debat diadakan 5 kali, 3 kali debat antar Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun semuanya itu akan dihadiri secara bersamaan oleh Capres dan Cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah, yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapresnya saja seperti pada Pilpres 2019. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyebut usulan format debat Pilpres 2024 itu berasal dari perwakilan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar saat diskusi dengan Ketua KPU Hasyim Asyari 29 November lalu. Pasangan Mas Anies dan Muhaimin itu salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Pernyataan TKN Prabowo Gibran dibantah Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Said Didu menegaskan, pasangan nomor urut 1 tetap berpegang pada aturan 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres yang dilakukan terpisah. Dan di peraturan perundangan yang ada sangat jelas disebutkan bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi saya pikir akan berpegang pada itu. Sementara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menegaskan KPU tidak berhak mengubah format debat Capres-Cawapres. TPN Ganjar Mahfud menyebut warga berhak mengetahui kapasitas dan pengetahuan Capres-Cawapres yang akan dipilih. Apakah kita mau memilih kucing dalam karung? Ya seharusnya kan kita tidak milih kucing dalam karung, kita perlu tahu secara transparan, secara total siapa Capres, siapa Cawapres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka. Nah, itu yang kita mesti lakukan. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut kehadiran Capres dan Cawapres saat debat ditujukan agar pemilih dapat melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Namun, proporsi waktu untuk Capres dan Cawapres bicara akan berbeda. Saat debat Capres, porsi Capres untuk bicara akan lebih banyak. Begitu pula saat debat Cawapres. Pada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Pada Pilpres 2019 KPU melakukan format 2 kali debat Capres-Cawapres. Kemudian 2 kali debat Capres dan 1 kali debat khusus Cawapres. Di Pilpres 2024 ada perubahan format. 3 kali debat Capres didampingi Cawapres dan 2 kali debat Cawapres didampingi Capres. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kualitas calon pemimpinnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 menuai kritikan. Nantinya tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja seperti pada Pilpres 2019 lalu. Lalu muncul ini tudingan dari kubu Prabowo Gibran bahwa perubahan format debat berasal dari kubu Anies Muhaimin. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya dari perubahan format ini? Siapa yang paling diuntungkan? Kita tanyakan sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan sudah ada Wakil Deputi Teritorial Timnas Anies Muhaimin, Kang Saan Mustafa, ada juga Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra, dan Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud, Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore. Ya, selamat sore. Sore Bang Saan. Selamat sore. Ya, untuk yang pertama ini saya akan langsung tertuju kepada pertanyaan kepada Kang Saan. Jadi Kang Saan, ini kan Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, bilang bahwa usulan perubahan format ini datang dari kubu Anies Muhaimin. Benar nggak sih seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak karena kita akan jeda sejenak.
Saya langsung pertanyaan pertama menuju ke Kang Saan. Jadi benar Kang Saan, kalau perubahan format itu datangnya justru dari kubu Anies Muhaimin, perubahan format untuk debat Capres dan Cawapres di pemilu 2024 Pilpres. Ya, sejauh yang saya ketahui ya, kubu Amin tidak pernah mengusulkan terkait dengan soal membuat format baru terkait dengan soal debat Capres dan Cawapres. Jadi sama sekali tidak ada kami mengusulkan itu. Nah, kubu Amin tetap berkomitmen bahwa debat Capres dan Cawapres itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 277, di mana di pasal itu diturunkan melalui PKPU ya, PKPU nomor 50 ayat 1 dalam PKPU tahun nomor 15 tahun 2003 merujuk pada penjelasan. Jadi PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 itu kan merujuk kepada penjelasan pasal 277. Jadi dari teman-teman Timnas Amin ini seperti apa? Usulan seperti apa format debatnya? Tetap kita merujuk bahwa karena itu jelas di penjelasan Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 277 penjelasannya jelas. Debat Capres itu dilaksanakan 5 kali. Nah, adalah 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Tidak ada debat di dalam penjelasan pasal ya. Pasal 277 itu debat calon presiden dan wakil presiden. Itu clear bahwa di dalam pasal itu ada debat 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi artinya perubahan itu format clear. itu bukan datang dari Timnas Amin ya? Enggak, kita nggak pernah mengusulkan itu. Karena kita selalu berkomitmen untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang, aturan. Dan KPU juga sudah jelas mengatur di dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 dengan detail kan gitu loh. Nah, tiba-tiba mengutak-atik untuk dilakukan perubahan terkait format. Kang Saan, saya mau tanyakan ke Bang Zaky. Bang Zaky, ini Kang Saan bilang enggak kok, bukan datangnya dari Timnas Amin. Ini format perubahan debat Capres-Cawapres? Gini Mbak, pada saat pertemuan dengan KPU beberapa waktu lalu, ingat ada perwakilan dari tiap paslon. Nah, kami mencatat ada notulensi. Yang kami dapatkan itu ya, kalau perlu disebutkan ini namanya ini saya sebutkan. Ada namanya Ibu-Ibu Nihayatul Mafiroh PKB Dapil Jatim 3 Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Ini ikut hadir, tapi tolong kalau misalnya kami salah dikoreksi. Di situ beliau menyampaikan bahwa dalam debat ini pada saat debat Capres didampingi Cawapres. Pada saat debat Cawapres didamping oleh Capres. Nah itu yang kami catat di notulensi kami. Hanya kan ya menurut kami silahkan KPU buka. Ini satu. Nah sehingga kami bingung nih ketika dalam berbagai talk show muncul kemudian framing, labeling, tuduhan, ya kan seakan-akan bahwa yang meminta paslon nomor 21. Yang kedua kemudian seakan-akan kami tidak siap dan takut sekali dengan debat ini gitu. Kami ingin tegaskan kepada publik ya, kepada masyarakat Indonesia menyaksikan Kompas TV maupun dimanapun berada, paslon nomor urut 2 mau debat Capres dan Cawapres, mau debat Capres melawan Capres, mau debat Cawapres melawan Cawapres, kami siap ya, silakan saja. KPU punya dasar, ada undang-undang pemilu tadi pasal 277 ayat 1. Nah ini kan menarik juga nih di sini, 3 kali calon presiden, 2 kali calon wakil presiden. Ada yang menyampaikan ke kami, memframing, Bang, ini kan tidak ada catatan untuk didampingi, calon presiden didampingi wapres, atau calon wapres didampingi oleh capres. Lah kan tidak ada juga larangan untuk didampingi. Kan begitu. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan besar, setahu kami, seingat kami 2019 bagaimana debatnya? Kok seakan-akan katanya diubah gitu dari 2019. Nah 2019 aja formatnya berubah loh dari undang-undang. Kan yang ada 2. Setahu kami ya 1 Capres-Cawapres. Tapi tidak ada pendamping masing-masing. Tidak ada pendamping. Tetapi waktu itu kan hanya 1 kali Cawapres. Padahal kalau kita bicara undang-undang itu seharusnya 2 kali. Jadi maksud kami begini Mbak yang kami sampaikan. Janganlah kita dalam berpolitik kali ini, berkontestasi kali ini yang sering kali dilontarkan tuduhan. Ya kan? Habis itu bicara kecurangan. Kan begitu, bolak-balik ini yang disampaikan.
Tapi ternyata kan terbukti tidak ada satupun dari kami. Pada saat bilang kami curang, katanya tidak netral, netralitas nih ya. Nggak taunya kepala-kepala daerah mana nih yang nggak netral, Balik yang lagi terbuka Bang, di publik. Begitu, nggak maksud kita saya ke gini. tema. Maksud saya gini, ke tema ini hanya rentetan-rentetan, ya, tembakan-tembakan peluru kosong, ya kan, yang seakan-akan berupaya memframing tadi bahwa Pak Prabowo, Mas Gibran ini katakanlah begini dan begitu. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ya kan? Kalau kami kita fokus saja lah, ya. Kita ikutin aturan KPU, ini aturan KPU, ya kan? Undang-undang, ayo kita ikuti. Bentar. PKPU-nya nanti apa? Kita ikuti. Mau ada debat cawapres 2 kali. Oke, jadi kami semuanya nggak masalah ya format apapun ya Bang Zaky ya. Kami siap, yang penting sesuai dengan aturan dan janganlah tolong melontarkan tuduhan, ya kan? Ini itu ya di luar publik, janganlah. Kita berpolitik tolonglah gitu loh, ya kan? Nggak perlu panik kalau surveinya masih jauh sampai di bawah. Di situ Bang Zaky. Itu aja. Saya mau tanya ke Mas Andi. Mas Andi, sebenarnya kalau dari tim sendiri ini pengennya formatnya seperti apa sih? Sama kayak di 2019 atau ada juga pengen perubahan di 2024? Kami sudah menyampaikan permintaan tertulis hari Jumat jam 4 sore sesuai permintaan KPU. Jadi tadinya berharap hari Senin ini ada rapatnya, ternyata belum diadakan sampai tadi sore. Kami juga belum tahu rapat di KPU untuk membahas format debatnya apa. Yang kami ketahui baru 2 kesepakatan bahwa 5 debat diadakan di Jakarta dan tanggal. Itu yang sudah disepakati. Format debatnya, tema debatnya, bagaimana rinciannya, nah itu yang belum disepakati karena belum dibahas, dan kami sudah mengajukan secara formal tertulis sesuai ke permintaan KPU 5 di Jakarta. Kami sudah detail dengan topik-topiknya, kami sudah detail. Ada yang kami usulkan dengan bentuk podium debate seperti 2014-2019. Kami juga mengusulkan satu format town hall, ya. Jadi sudah disepakati tempatnya dan waktunya ya. Kalau formatnya, Mas Andi? Itu belum. Itu yang harus nanti antara KPU dengan kami bertiga yang harus rapat lagi. Nah, ini masih menunggu kapan KPU mengundang rapat. Tapi yang paling penting adalah ini memang harus segera disepakati. Ya, kalau berdasarkan undang-undang tadi kayaknya Bang Saan Mustafa dan Mas Herzaki sepakat pakai saja penjelasan pasal 277 ya, sehingga debat yang kira-kira tinggal 1 minggu ke depan ini bisa disepakati formatnya, lalu masing-masing tim bisa mempersiapkan paslonnya jauh lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan debat yang berbobot nantinya di 12 Desember. Oke, saya balik lagi kalau gitu ke Kang Saan. Kang Saan, ini penilaian perubahan format ini sebenarnya menguntungkan siapa sih Kang? Dan tadi Bang Zaky juga bilang jangan dong di framing. Ya, pertama gini, kita nggak pernah memframing dan nggak pernah menuduh siapapun. Kita hanya ingin menegaskan kepada penyelenggara bahwa penyelenggara laksanakan saja undang-undang yang ada. Dan juga kan sudah diatur di dalam teknis, yaitu di PKPU nomor 15 tahun 2023. Dan itu udah detail dilakukan. Dan tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap PKPU yang ada. Karena PKPU terjemahan dari Undang-Undang No. 7 2017 pasal 277 itu sudah tepat. Jadi itu yang kita tegaskan ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak memframing dan tidak menuduh siapapun. Kita hanya menegaskan agar KPU jalankan dan laksanakan apa yang sudah ada. Itu artinya jangan ada masing-masing pendamping gitu. Ya tetap dengan nggak ada pendamping. Tetap ya itu kan di undang-undangnya jelas. 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Dan kalaupun ada KPU mau berinovasi terhadap undang-undang dan terhadap PKPU, maka inovasi itu jangan sampai menimbulkan sebuah spekulasi-spekulasi yang lain kan gitu loh kan gitu. Emang jadi, spekulasinya apa Kang? Gini, enggak, kita kan bukan nanti kan orang nanti seperti Bang Zaky sampaikan, dituduh ke sinilah, inilah, itulah kan gitu. Jadi maka KPU firm saja dengan undang-undang, tidak perlu misalnya itu mengeluarkan wacana-wacana yang sekali lagi itu menjadi kontraproduktif. KPU tugasnya
menjalankan. Kalau KPU punya rencana untuk misalnya melakukan perubahan karena situ udah ada aturan undang-undangnya, KPU ya bilang aja ini mau dibawa ke DPR, apakah nanti di DPR setuju atau tidak, tapi jangan berwacana dulu. Nah, itu selalu diingatkan oleh DPR. Gitu ya. Kalau gitu itu. Oke, itu udah dihukum terus. Oke, dari Timnas Amin ini inginnya udah tetap sama aja, jangan ada pendamping dong masing-masing, biar dengerin deh capres-cawapresnya ngomong nanti bicara di debat, Bang Zaki. Iya, kita gini, ingin sekali lagi, kita ingin Bang dengan Zaki, adanya format ini. Silakan. Oke, Bang Zaki dulu. Bang Saan nggak salah, soalnya tadi dipanggil Timnas Amin gitu. Silakan Timnas Amin, rupanya Bang Zaki kan. Iya, gini, kalau dari TKN jelas, TKN Prabowo Gibran kami siap mengikuti apapun putusan KPU. Ya, kita jalankan saja undang-undang, lalu KPU punya kebijakan-kebijakan dan penafsiran terkait dengan undang-undang, ya silakan kita ikuti apapun itu. Jadi mau pola kemarin, mau pola 2019, apapun itu yang penting dalam koridor undang-undang kami siap. Ya, kami siap. Yang pasti tadi, yang penting tolong tadi segera putuskan saja. Lalu kita semua ayo saling menyepakati dan menerima selama sesuai dengan undang-undang. Dan tadi mari kita sama-sama persiapkan diri dengan baik saja. Tidak perlu mengurangi, tidak perlu menambah, apalagi kemudian menuduhkan, memframing, melabeling. Kami siap. Jadi apapun formatnya, debatnya seperti apa, siap ya? Iya, ini kan sesuai dengan undang-undang saja kita ikuti. Ya, pasal 277 ayat 1 sudah ada penjelasannya, kami ikuti. Nah, intinya kalau dari TKN, Pak Prabowo, Mas Gibran siap. Jangankan di forum debat ini, bahkan di berbagai tempat lain pun ya mungkin saja, dan sudah sering kok kan, banyak sekali, mohon maaf nih. Kadang-kadang bertemu dengan masyarakat, itu jauh lebih kritis loh dibandingkan dalam forum debat. Karena kok masyarakat kan, kalau dalam debat kan hanya dipot 2 menit selesai, kan begitu. Kalau dengan masyarakat ini nggak bisa 2 menit, bisa berulang kali. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini siap dengan format apapun? Sangat siap. Sangat siap, kita ikuti apapun keputusan KPU, kami ikuti. Kami menghormati putusan undang-undang. Oke, Mas Andi, kalau Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ini kan kelihatan santai gitu ya, santuy gitu ya. Artinya bisa dibilang sudah siap menghadapi juga nih debat apapun formatnya. Ya iya, tentunya Mas Ganjar yang punya pengalaman debat ya, karena 2 kali mengikuti debat gubernur. Pak Mahfud memang guru besar, sehingga tentunya kemampuan narasinya baik, tapi belum pernah dalam karirnya mengikuti debat pemilihan, sehingga tetap saja harus kami persiapkan. Ya, dari 6 orang kandidat ini, yang dua-duanya punya pengalaman debat kan sebetulnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalau di Amin misalnya Mas Anies punya pengalaman debat, tapi Caimin tidak punya pengalaman debat seperti Pak Mahfud. Ya, menariknya untuk 3 pasang kali ini, masing-masing tim itu di dalamnya ada yang pernah kerja dengan masing-masing tim lainnya. Artinya? Misalnya saya gitu ya, saya pernah bantuin Mas Gibran di Solo, ya, jadi tahu persiapannya. Di tim saya ada yang pernah bantuin Pak Prabowo 2014 dan 2019, jadi tahu persiapannya. Jadi itu bisa jadi strategi, mengintip strategi gitu. Masing-masing sudah tahu karakter dan strateginya, sehingga masyarakat bisa betul-betul melakukan penilaian yang lebih rasional. Tapi intinya siap ya Mas Andi ya? 5 kali debat. Oh ya, siap. Ya, kayaknya di level ini karakter dari 6 orang itu mestinya siap melakukan debat dengan format apapun. Oke, kita nantikan itu ya. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Bang Zaki, terima kasih juga Kang Saan. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Iya.